Assalamualaikum anak-anak ustazah. Kaifa haluk? Bikhair, alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Ustazah Hikmah pada pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak ustazah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang adab belajar, sikap hormat dan kasih sayang serta sopan santun terhadap orang tua dan guru. Selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji apakah? Yaitu berkata baik, berperilaku jujur, dan budaya antri. Kita ikuti ya pembelajarannya. Yang pertama, berkata baik. Coba anak-anak ustazah amati gambar berikut. Apa yang kalian ucapkan sebelum dan sesudah makan, ketika mendapatkan hadiah, ketika berjanji dengan teman, atau ketika melakukan kesalahan? Apa yang kalian ucapkan ketika melihat pemandangan yang indah, kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya, serta ketika kalian terjatuh? Sebelum Sofiah dan Hilmi makan, maka Sofiah dan Hilmi mengucapkan kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fakih selesai menghafal Quran. Fakih mendapatkan hadiah dari Abi. Fakih mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Fatih berjanji akan bermain ke rumah Lutfi. Ketika Fatih berjanji, Fatih mengucapkan insya Allah. Aisyah bersalah kepada Zahra. Aisyah meminta maaf kepada Zahra. Aisyah mengucapkan astagfirullah. Ketika Zaki berkunjung ke rumah nenek di desa, pemandangan di sana sungguh indah. Zaki mengucapkan subhanallah. Di taman, Ikram melihat kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Sungguh indah. Ikram mengucapkan masya Allah. Ketika mau ke dapur, Fatihah jatuh terpeleset. Fatihah lalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, anak-anak ustazah, itu tadi contoh penggunaan kalimat yang baik atau disebut kalimat thayyibah. Selanjutnya, kita bahas ya satu persatu penggunaan dari kalimat yang baik tadi. Yang pertama, kalimat Bismillahirrahmanirrahim diucapkan ketika kita ingin melakukan sesuatu pekerjaan yang baik. Misalkan ketika kita ingin makan atau ketika kita ingin belajar. Yang kedua adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin diucapkan ketika kita mendapatkan rezeki atau kenikmatan, atau ketika kita selesai melakukan sesuatu, misalkan ketika mendapatkan hadiah atau selesai belajar. Selanjutnya, kalimat insya Allah diucapkan ketika kita berjanji kepada orang lain, misalkan janji untuk bertemu seseorang. Yang keempat adalah ucapan astagfirullah diucapkan ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya, kalimat subhanallah diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah, misalkan ketika melihat pemandangan yang indah atau melihat pelangi. Yang keenam, kalimat masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu yang luar biasa atau yang menakjubkan, yang menunjukkan kekuasaan Allah. Misalkan bencana alam yang menyebabkan kerusakan yang besar, atau ketika kita melihat kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Yang ketujuh, kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun
diucapkan ketika kita mendapatkan musibah, misalkan terjatuh atau ada berita duka cita orang yang meninggal dunia. Supaya ucapan kita adalah kalimat yang baik, maka ada yang harus kita lakukan. Yang pertama, berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Yang kedua, tidak menghina dan mengejek orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mengadu domba dan menjelek-jelekan orang lain. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Dan yang kelima, lebih baik diam daripada berkata yang tidak berguna. Itulah tadi contoh dari kalimat yang baik. Mudah-mudahan anak-anak ustazah paham ya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hindarilah kata-kata yang jelek yang tidak bermanfaat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bersikap jujur. Jujur artinya sama antara perkataan dan perbuatan. Ada beberapa contoh dari sikap jujur. Yang pertama, mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Yang kedua, mengembalikan sisa uang belanja. Yang ketiga, membayar jajanan sesuai dengan harganya. Yang keempat, tidak menyontek ketika ujian. Yang kelima, menyampaikan hasil ujian kepada orang tua apa adanya. Yang keenam, tidak melanggar peraturan. Contohnya, melanggar lampu lalu lintas ya nak. Nah nak, ada beberapa manfaat ketika kita berperilaku jujur. Yang pertama, dicintai oleh Allah. Yang kedua, dapat dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, hidup menjadi tenang. Dan yang keempat, dijamin untuk masuk ke dalam surga. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu budaya antri. Seperti apa budaya antri itu? Contoh dari budaya antri yang pertama, mengantri ketika menggunakan kamar mandi atau toilet. Yang kedua, mengantri ketika ingin berwudu. Yang ketiga, mengantri ketika ingin meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, mengantri ketika ingin masuk ke dalam kelas atau masuk ke dalam kendaraan umum. Yang kelima, mengantri ketika ingin jajan atau ingin membayar di kasir. Dan yang keenam, mengantri ketika membeli tiket di loket. Itulah tadi contoh dari budaya antri. Sampai di sini, mudah-mudahan anak-anak ustazah paham ya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.